Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Dan pada saat ini kita bersyukur dapat memasuki ibadah malam Paskah pertama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh beribadah untuk memasuki malam Paskah pertama. Biarlah kiranya Tuhan, hikmat dan pengertian-Mu senantiasa menyertai kami, sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, kami imani, terlebih dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, pada malam Paskah pertama ini kita mau mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai 11. Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpannya dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, pada malam Paskah pertama ini kita mau menggumulkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika seseorang menggumulkan, mengharapkan sesuatu, mengharapkan berkat yang bersumber daripada Tuhan, dan ketika dia merasakan pertolongan Tuhan luar biasa yang bisa dia saksikan dan nyatakan dalam kehidupannya, maka dia akan merasa bersuka cita karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan boleh menyertai hidupnya. Sukacita itu akan dirayakannya kepada orang-orang lain juga, sehingga sukacita yang dirasakannya boleh menjadi sukacita bersama. Rasa syukurnya dia kepada Tuhan boleh dinikmati oleh banyak orang. Itulah yang terjadi pada nas kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada saat ini.
bagaimana Marta, Maria, Lazarus adalah sebuah keluarga saling bersaudara. Mereka membuat jamuan makan kepada Yesus. Mereka mensyukuri. Karena apa? Kalau kita baca nas sebelumnya, karena Lazarus saudara Maria dan Marta telah dibangkitkan oleh Yesus. Lazarus yang sudah mati 4 hari, oleh karena kemurahan dan Allah mau dimuliakan lewat peristiwa mujizat itu, sehingga Yesus membangkitkan Lazarus. Itu yang membuat Maria, Marta mengadakan perjamuan karena rasa syukur mereka atas berkat yang dari Tuhan nyata dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita lihat Bapak Ibu, nah sebelumnya juga setelah peristiwa Lazarus dibangkitkan oleh Yesus, banyak orang-orang yang mencari Yesus. Imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan orang Farisi, untuk menangkap Yesus dan membunuhnya. Karena apa? Karena peristiwa yang besar itu, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus. Imam-imam kepala, kaum rohaniawan dan pemimpin pada saat itu benar-benar gentar dan takut oleh kehadiran Yesus, apalagi dia mampu membangkitkan orang mati, yaitu Lazarus, sehingga semakin banyaklah orang yang percaya dan mengikut Yesus. Yesus menghindari mereka. Dikatakan tadi ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Kita akan memasuki hari raya Paskah. Sebelum memasuki hari Paskah, kita mundur ke Jumat Agung ke malam Paskah pertama sampai ke 4. 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tepatnya tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus yang telah dibangkitkan itu. Setelah sampai di rumah Maria, Marta, dan Lazarus, Yesus dijamu oleh Marta. Kita tahu Marta memiliki kelebihan melayani Yesus secara jasmani. Bagaimana menghidangkan, menyajikan makanan-makanan yang enak agar dapat dinikmati oleh Yesus. Dan Maria juga mengambil pelayanan yang terbaik buat Yesus. Apa pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Maria pada saat Yesus datang ke rumah mereka? Maria mengambil setengah kati minyak narwastu. Dan minyak ini dioleskannya di kaki Yesus, dan rambutnya dibuat untuk menyekanya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kasih yang ada dalam diri Maria boleh menyertainya untuk melayani Yesus. Minyak narwastu ini adalah minyak wewangian yang sangat mahal harganya. Tetapi minyak yang mahal ini dikhususkan, dipergunakan Maria untuk membasuh kaki Yesus, dan Maria memakai rambutnya untuk menyekanya. Lihat bagaimana kerendahan hatian dari sosok Maria. Bentuk rasa syukurnya, bentuk rasa bagaimana dia benar-benar menunjukkan kalau dia adalah orang yang tahu bersyukur kepada Tuhan karena berkat yang dia rasakan. Tetapi pada saat itu kita melihat murid-murid Yesus bersama dengan Yesus di rumah itu. Salah seorang dari murid-murid yang bernama Yudas Iskariot
bertolak belakang atas apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Maria. Kenapa? Karena Yudas Iskariot mengatakan, lebih baik minyak itu dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Bapak Ibu lihat, kesan pertama kita lihat Yudas simpatik kepada orang-orang miskin karena dia memikirkan hidup orang miskin. Tetapi tidaklah demikian. Karena apa? Karena Alkitab mencatat Yudas adalah murid yang dipercayai untuk memegang kas, dan Yudas sering mengambil uang dari kas yang dipegangnya. Yudas bukan memikirkan keadaan orang-orang miskin, tetapi Yudas ingin mengambil keuntungan dari penjualan minyak narwastu itu. Yesus mengetahui apa yang dipikirkan oleh Yudas. Sehingga apa kata Yesus kepada Yudas, Bapak Ibu Saudara-saudara? Biarlah dia melakukan ini untuk peringatan akan kematianku. Karena orang miskin akan ada selalu pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus mau katakan biarlah itu dilakukannya. Karena itu adalah perbuatan yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, Yudas berpikir secara matematika. 300 dinar minyak itu bisa menghasilkan uang. Alkitab mencatat, kalau kita lihat kamus, 1 dinar itu upah pekerja 1 hari. Kalau kita kalikan 300 dinar kali 100.000, maka hasilnya 30 juta rupiah. Jumlah uang yang bisa didapatkan dari minyak yang setengah kati itu, daripada terbuang dengan sia-sia, alangkah baiknya uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Tetapi ternyata apa yang disampaikan oleh Yudas itu bukanlah dari hatinya yang paling dalam, tetapi dia mau melakukan kejahatan dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan minyak narwastu itu. Padahal Maria melakukannya dengan tulus dan ikhlas. Bentuk rasa ucapan syukurnya karena saudaranya Lazarus telah dibangkitkan dari kematian. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita lihat ayat selanjutnya, ayat 9-11, orang-orang Yahudi mengetahui keberadaan Yesus di Betania, daerah tempat tinggal Marta, Maria, dan Lazarus. Orang Yahudi berbondong-bondong untuk mencari dan bertemu dengan Yesus. Bukan hanya bertemu dengan Yesus, tetapi mau melihat Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Yesus. Dan imam-imam kepala pada saat itu bermufakat. Mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Karena apa? Karena melalui Lazarus, kesaksian Lazarus, banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga target mereka bukan hanya Yesus, tetapi Lazarus juga direncanakan akan ditangkap dan dibunuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, di malam Pasion pertama ini kita akan kembali merenungkan bagaimana sikap yang harus kita ambil
Ketika Tuhan Allah telah menyelamatkan hidup kita dari dosa, apa yang kita kerjakan? Yang harus kita lakukan seperti tema tadi, bersyukur kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Mensyukuri anugerah keselamatan yang telah diberikan kepada kita melalui Kristus Yesus. Bagaimana bentuk rasa syukurnya? Belajar seperti Maria yang memberikan apa yang ada padanya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Rasa syukur, berkat yang dirasakan oleh keluarga Maria dan Marta, mereka boleh buktikan dan wujud nyatakan itu lewat tindakan dan praktiknya, dengan melayani Yesus dan menyekanya dengan rambutnya Maria. Kita mau belajar dari Maria yang mengucap syukur kepada Tuhan, tidaklah dengan hitung-hitungan. Anugerah keselamatan tidak dapat kita bayar, kita ganti dengan uang sebesar apapun. Karena anugerah keselamatan adalah sebuah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, momen malam Pasion pertama ini adalah bentuk bagaimana kita bisa mengambil sikap untuk merenung apa yang sudah aku lakukan. Apakah aku sudah mensyukuri hidupku yang telah ditebus oleh Tuhan melalui Yesus Kristus? Apa bukti rasa syukurku kepada Tuhan? Apakah aku sudah setia untuk memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama Tuhan, atau sebaliknya? Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Jangan kita seperti Yudas, seolah-olah perhatian kepada orang miskin, tetapi tidak. Seolah-olah kita bersyukur kepada Tuhan lewat gaya hidup kita, tetapi hati kita yang paling dalam telah kita bohongi. Tuhan tahu bagaimana kita mensyukuri keselamatan yang diberikan kepada kita. Belajar dari Maria yang mengucap syukur dari hati yang paling dalam. Maka kita lihat Bapak Ibu, rambutnya dipakainya untuk menyeka kaki Yesus. Kita lihat bagaimana rambut yang dikatakan kita sebagai mahkota dipakai Maria untuk menyeka minyak narwastu ini kepada kaki Yesus. Luar biasa teladan yang diberikan Maria kepada kita pada saat ini. Kita percaya Bapak Ibu, Roh Kudus bekerja memberkati kita untuk bisa mensyukuri keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan hati yang paling dalam. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepadamu berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami mau belajar dari teladan Maria yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Maria melayani Tuhan secara luar biasa. Ajari kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik. Itu adalah bentuk rasa syukur kami karena anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami untuk boleh dimampukan Tuhan melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat. Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada
Pada saat ini kita memasuki malam Pasion yang kedua. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, kami ucapkan kepada Tuhan karena waktu dan kesempatan yang baik telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus malam Pasion kedua ini, Tuhan berikan kami waktu untuk boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berikan kami kekuatan dan hikmat dalam mendengarkan dan memperdengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita di malam Pasion yang kedua ini dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai ayat yang ke-36. Yohanes pasal 12 dimulai ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-36. Saya akan membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Allah dimuliakan dalam Yesus Kristus. Tuhan Allah dimuliakan dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering kita mendengar ketika Yesus hidup melayani dengan murid-murid, dan ketika murid-murid sudah mengerti, sudah percaya kepada Yesus sebagai anak Allah atau yang disebut dengan Mesias, Yesus sering menegur, melarang mereka dengan keras agar tidak memberitahukannya kepada orang banyak,
karena waktunya yang telah ditentukan Allah belum tiba. Tetapi firman Tuhan pada saat ini, Yesus memberikan keterangan kepada murid-murid dan banyak orang mengenai dirinya sebagai anak Allah ataupun Mesias, dan bagaimana dirinya akan mengalami kematian, dan kematian itu nama Allah yang dimuliakan. Peristiwa ini terjadi ketika ada beberapa orang Yunani yang akan berangkat ke pesta hari Paskah itu. Mereka ingin bertemu dengan Yesus. Orang Yunani menjumpai murid Yesus, Filipus dan Andreas, sebagai media mereka untuk bisa mempertemukan Yesus dengan beberapa orang Yunani. Kenapa orang Yunani mencari Yesus? Kemungkinan besar karena Yesus dapat melakukan mujizat yang besar, karena Yesus dapat menaklukkan kekuatan-kekuatan dunia atau roh-roh jahat. Apalagi peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati selama 4 hari dapat dibangkitkan oleh Yesus? Mungkin ini yang membuat orang Yunani penasaran bagaimana sosok Yesus itu, wujud tampaknya bagaimana. Dan mereka kemungkinan juga rindu mendengarkan pengajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat pada ayat 23 ketika Filipus dan Andreas datang menghadap Yesus. Orang Yunani mencari engkau, apa kata Yesus? Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Anak manusia dimuliakan. Yesus mengatakan dirinya adalah anak manusia dimuliakan lewat peristiwa kematian ataupun penderitaan yang dialaminya di kayu salib. Itu cara Yesus dimuliakan. Itu cara Allah memuliakan dirinya melalui Kristus Yesus. Yesus memberikan gambaran kepada mereka dan murid-murid pada saat itu. Sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati dan menghasilkan banyak buah. Ya. Kita pakai logika Bapak Ibu saudara-saudara, ketika biji gandum tidak dijatuhkan ke tanah dan gandum ini hidup dan mati, maka dia akan menghasilkan banyak buah. Yesus mungkin mau mengatakan kematiannya di kayu salib adalah proses bagaimana Allah dapat memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Amin. Buahnya ketika Yesus mati di kayu salib adalah keselamatan. Keselamatan yang dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Sehingga Yesus mengatakan dirinya itu harus mengalami seperti biji gandum tadi yang mati dan menghasilkan buah keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus mengingatkan mereka, murid-murid dan orang banyak pada saat itu tentang mencintai nyawanya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ dia berada.
Barang siapa melayani aku, ia dihormati Bapa. Kita lihat Bapak Ibu, setelah dia ceritakan bagaimana peristiwa kematiannya, walaupun tidak secara langsung, tetapi Yesus mau katakan dirinya akan mengalami kematian. Kalau kita baca ayat 32, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Inilah yang dikatakan Yesus. Apabila aku ditinggikan dari bumi, yaitu kayu salib. Yesus akan ditinggikan dari bumi. Yesus akan mengalami penderitaan. Yesus akan mengalami kematian. Yesus juga berkata kepada mereka, apa yang harus aku lakukan pada saat ini? Sekarang jiwaku terharu. Yesus terharu oleh karena penderitaan yang harus dia jalani. Dia berkata, Tuhan Bapa, muliakanlah namamu. Aku telah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Sesungguhnya Allah telah dimuliakan dalam Yesus lewat kematiannya. Sesudah itu lewat kebangkitannya, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat peristiwa keselamatan dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dalam Yesus Kristus, apa kata Yesus pada ayat 26? Melayani dengan taat. Yesus diutus Allah untuk mentaati segala rencana Allah. Sehingga walaupun jiwanya terharu ketika dia berseru, selamatkanlah aku dari saat ini, dia berkata tidak, karena untuk inilah aku datang. Yesus datang ke dunia ini, Yesus diutus Allah ke dunia ini memang harus melewati yang namanya penderitaan di kayu salib. Maka Yesus katakan tidak, karena memang untuk inilah aku datang. Bapak Ibu saudara-saudara, penderitaan yang dialami oleh Yesus, salib yang dipikul oleh Yesus adalah proses bagaimana Allah dapat dimuliakan lewat keselamatan dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus menceritakan anak manusia akan dimuliakan, mereka berkata kepada Yesus, kami telah mendengar dari hukum Taurat kalau Mesias akan tetap hidup selama-lamanya. Inilah konsep Mesias yang mereka pahami Bapak Ibu. Mesias itu tidak akan mati. Anak manusia itu tidak akan mati. Akan hidup selama-lamanya. Tapi apa kata Yesus Bapak Ibu? Hanya sedikit waktu lagi terang itu bersama dengan kami. Waktunya sebentar lagi. Kita akan memperingati Jumat Agung beberapa hari ke depan dan memasuki masa Hari Raya Paskah. Kalau kita ikuti cerita Alkitab ini, mereka pada saat itu hanya memiliki waktu yang sangat sedikit hidup bersama terang, yaitu Yesus Kristus. Sehingga dia katakan selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana akan pergi. Yesus terang yang akan menuntun membawa manusia kepada terang. Tanpa Kristus, tanpa firman Allah, manusia tidak tahu kemana dia akan pergi melakukan kehendak Allah. Percayalah kepada terang itu perkataan Yesus.
Percayalah kepada terang itu, sehingga kita dapat disebut sebagai anak-anak terang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus, apa yang mau kita renungkan dari kebenaran firman Tuhan di malam Pasion kedua ini? Yang pertama, keselamatan yang kita terima adalah anugerah dari Allah. Dan keselamatan itu dapat kita terima oleh karena penderitaan yang dialami oleh Yesus anak Allah yang tunggal lewat peristiwa penyaliban. Jadi keselamatan, kemuliaan atau sukacita tidak akan terjadi tanpa penderitaan yang dialami oleh Yesus. Mungkin dapat kita katakan, ketika kita memperoleh keberhasilan, kesenangan, kesuksesan, semua itu sebelum menuju kesuksesan, keberhasilan, pasti akan banyak penderitaan, persoalan yang harus kita hadapi. Apakah kita dapat mencapainya sampai menuju keberhasilan? Apakah kita tetap taat dan setia seperti Yesus? Walaupun banyak penderitaan, tapi kita melihat ada rencana Allah yang besar, ada rencana Allah yang mulia dalam setiap kehidupan yang kita alami. Bapak Ibu, kita harus imani segala bentuk perjuangan, usaha, kerja keras yang kita lakukan untuk mencapai keberhasilan di dalam Tuhan memiliki proses yang cukup lama. Tetapi ketika keberhasilan, kesuksesan itu dapat kita terima, maka sukacita itu sangat luar biasa. Semua kita bersukacita karena karya keselamatan dalam Yesus. Tapi Yesus menunjukkan Dia adalah anak yang taat. Penderitaan itu Dia lalui dengan segala rencana yang telah ditetapkan Allah dalam hidupnya. Dan yang kedua, salib adalah lambang di mana kita orang-orang percaya dapat mensyukurinya, karena penderitaan Yesus di kayu salib adalah sebuah rencana Allah yang besar yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidup Yesus. Sehingga mari kita renungkan, kita mengambil tindakan apa yang mau kita renungkan dan lakukan dalam memasuki malam Pasion dan akan memasuki Jumat Agung dan ke Paskah. Kita benar-benar harus bersyukur. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sanggup melakukan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dan yang terakhir, menjadilah pengikut Yesus yang taat dan setia. Apakah kita dapat memelihara iman percaya sampai akhir hidup? Kita tidak bisa menjawabnya sekarang, karena kita akan buktikan itu ketika kita dapat melalui hari-hari ini sampai ke garis akhir, sama seperti yang dialami oleh Paulus. Dia sampai ke garis finish, garis akhir. Peliharalah iman percaya. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus anak Allah yang senantiasa telah menebus dosaku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami melalui Kristus Yesus. Peristiwa penyaliban adalah suatu sejarah untuk boleh kami imani
Kami percaya Tuhan mengasihi kami manusia hingga Tuhan memberikan anugerahnya melalui Yesus Kristus untuk menghapus dan menebus dosa-dosa kami. Ajari kami Tuhan, umat-Mu, orang-orang percaya, untuk tetap memelihara iman percaya kami, karena penderitaan yang dialami oleh Yesus adalah sebuah keselamatan dan nama Tuhan yang dimuliakan lewat karya salib yang dilalui oleh Yesus. Ajari kami Tuhan, umat pilihan-Mu, untuk boleh menjadi anak-anak terang yang hidup dalam terang dan percaya kepada terang, agar kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam setiap kehidupan kami adalah kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Shalom, jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Selamat memasuki malam Pasion ketiga. Kita percaya kasih, kemurahan dan penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, segala kemuliaan kami panjatkan kehadirat Tuhan. Besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di malam Pasion yang ketiga ini kami bersyukur Tuhan berikan kami waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dan berikan kami roh hikmat-Mu pada saat kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai 32. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 21 sampai 32. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita pada malam Pasion ketiga ini. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus yang mati menebus dosa manusia di kayu salib. Ini adalah pembacaan kebenaran firman Tuhan detik-detik sebelum penangkapan Yesus. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada malam Pasion yang ketiga ini dengan tema "Muliakanlah Tuhan dalam hidup." Muliakanlah Tuhan dalam hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Yesus mengetahui waktu yang tepat kapan dirinya akan ditangkap, kapan dirinya akan disalibkan dan mengalami penderitaan untuk menyelamatkan dosa umat manusia. Sebelum hari mendekat penangkapan Yesus, Yesus pernah memberi tahu kepada murid-murid yang ke-12 murid Yesus. Pembacaan firman Tuhan yang kita dengar malam ini, di mana Yesus sedang berbincang-bincang kepada ke-12 murid. Dan Yesus memberitahukan, kalaulah di antara kalian yang ke-12 muridku ini ada yang akan menyerahkan aku. Artinya salah satu dari 12 murid akan menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Semua murid-murid satu sama lain bertanya, siapakah yang dimaksud oleh guru kita? Siapakah dia? Mungkin ada yang mengatakan, apakah aku siapa sesungguhnya? Ada murid yang dikasihi dekat kepada Yesus, bersandar kepada Yesus, dan salah seorang murid bertanya kepada dia, tanyakanlah kepada guru kita, yaitu Simon Petrus, yang bertanya, siapakah yang dimaksudnya yang akan menyerahkannya? Yesus menjawab mereka, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Setelah berkata demikian, Yesus mencelupkan roti dan memberikan kepada Yudas anak Iskariot. Sesudah memakan roti itu, Yudas kerasukan iblis. Yesus berkata, lakukanlah apa yang engkau akan lakukan segera, perbuatlah. Murid-murid yang mendengar, yang menyaksikan hal itu, tidak sedikit pun memiliki prasangka kepada Yudas. Yudas langsung pergi keluar ketika Yesus berkata kepada Yudas. Mereka berprasangka karena Yudas memegang kas, memegang uang dari persekutuan mereka. Mereka menyangka Yudas pergi membeli makanan untuk mempersiapkan hari pesta Paskah. Dan mungkin membeli sesuatu untuk orang-orang miskin, sehingga Yudas diperintahkan oleh Yesus untuk pergi keluar. Murid-murid tidak mengerti dan paham, karena Yudaslah yang menjual Yesus. Yudaslah murid Yesus yang telah menyerahkan Yesus hanya demi kepingan uang. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yesus ditangkap, terjadilah penyesalan dalam hidup Yudas. Dia menyesal dan mengembalikan uangnya itu, tetapi tiada guna. Dan akhir hidup Yudas sangat mengerikan. Dia mati bunuh diri karena penyesalannya akan apa yang dia telah lakukan kepada Yesus. Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus yang telah menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yudas pergi, Yesus berkata kepada mereka, ayat 31,
Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segala. Ini menunjukkan kalau waktu Yesus semakin dekat untuk mengalami penderitaan, mengalami kematian di kayu salib, dan melalui kematiannya di kayu salib Allah dipermuliakan dalam dirinya. Dan ketika dia sudah mati bangkit pada hari yang ketiga, Allah kembali memuliakan namanya dalam diri Yesus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kemuliaan Allah nyata dalam Kristus Yesus. Kemuliaan Allah sempurna dalam kematian dan kebangkitan Kristus Yesus. Pembacaan firman Tuhan pada malam Paskah ketiga ini menjadi salah satu perenungan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mengenang kembali, mengingat kembali bagaimana Allah benar-benar memberikan anaknya untuk menjadi korban penghapusan dosa bagi kita umat manusia. Untuk itu, apa yang mau kita renungkan pada malam Paskah ketiga ini? Muliakanlah Tuhan yang telah memberikan keselamatan bagi kita. Amin. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu, karena anugerah keselamatan cuma-cuma telah diberikan Tuhan kepada kita. Bukan karena kehebatan, bukan karena kebolehan dan kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata. Yesus anaknya yang tunggal telah diutus Allah untuk menyelamatkan manusia. Sesungguhnya hal ini yang menjadi dasar bagi kita untuk selalu mensyukuri keselamatan. Bersyukur karena keselamatan ini tidak dapat kita beli dengan apa-apa. Keselamatan kita peroleh oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Muliakan Tuhan Allah dalam hidupmu karena keselamatan yang telah kita terima. Bagaimana caranya? Lakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Jadilah berkat bagi sesama. Jadilah garam dan terang bagi sekitar. Ketika kita melakukan sesuatu yang baik, jangan pernah kita katakan agar kita suka dipuji, agar orang lain simpati dengan kita, tetapi agar nama Tuhan lewat pekerjaan kita semua yang dimuliakan. Amin. Sungguh kita bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu. Di masa-masa sulit kita boleh diberkati Tuhan. Di masa-masa kita terkadang memiliki beban, memiliki masalah yang berat, Tuhan tetap hadir dalam hidup kita. Kegagalan, kesusahan, pergumulan yang kita alami, keberhasilan, kesuksesan yang kita alami, kalau kita percaya melalui itu semua hanya nama Tuhan yang mau dimuliakan. Kita boleh bertahan dalam setiap pergumulan, nama Tuhan hebat dan luar biasa. Kita boleh berhasil dalam pekerjaan dan mendidik anak-anak, bahkan dalam rumah tangga, nama Tuhan yang dimuliakan. Itu bukan karena kuat hebat kita. Bersyukur cara memuliakan kepada Tuhan. Mensyukuri berkat Tuhan. Lakukan segala kebaikan. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan pernah menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, pada malam Paskah ketiga ini kami bersyukur
Kami telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan, detik-detik di mana Yesus akan ditangkap dan diserahkan. Biarlah kiranya Tuhan kami kembali merenungkan bagaimana pengorbanan Yesus yang harus mati di kayu salib untuk menjadi korban penghapusan dosa bagi kami umat manusia. Tuhan, kami percaya nama Tuhan dimuliakan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena anugerah keselamatan yang telah kami terima, ajari kami Tuhan untuk benar-benar memuliakan dan memuji-muji Tuhan, sehingga kami menjadi orang percaya yang diberkati dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Biarlah malam Pasyun ketiga ini adalah momen untuk kami merenungkan hidup kami, momen merenungkan bagaimana luar biasanya besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati dan memelihara kita. Selamat memasuki malam Pasyun ketiga. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Selamat memasuki malam Pasyun keempat, malam Pasyun yang terakhir sebelum kita memasuki hari Jumat Agung. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, di malam Pasyun yang keempat ini kami bersyukur kasih penyertaan Tuhan terus memelihara hidup kami, sehingga setiap malam Pasyun kami boleh mengikutinya dengan baik. Dan malam Pasyun yang terakhir kami kali ini, kami mau menggumuli kebenaran firman Tuhan. Engkau senantiasa menaungi kami dengan roh hikmat-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi iman yang baik, iman yang boleh bertumbuh dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di malam Pasyun yang terakhir ini kita mau menggumuli firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-13, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Yohanes pasalnya yang ke-13 dimulai ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Kami akan membacakan bagi kita firman Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena Ia berkata, 'Tidak semua kamu bersih.' Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, 'Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang amin, sampai sejauh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema firman Tuhan pada malam Pasion yang terakhir ini yang mau kita renungkan adalah kasih bukan hanya perkataan tetapi tindakan. Kasih bukan hanya perkataan tetapi tindakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin duniawi sering merasa kalau dirinya adalah orang yang lebih hebat dibandingkan dengan bawahannya, yaitu orang-orang yang dipimpinnya. Bukan hanya itu, pada umumnya pemimpin-pemimpin akan merasa asing atau merasa harga dirinya di bawah ketika pekerjaan bawahannya dia kerjakan. Ini pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin dunia akan merasa lebih hebat dari orang-orang yang ada di bawahnya. Bahkan tidak sedikit pemimpin-pemimpin sering menindas, pemimpin-pemimpin sering memperlakukan bawahannya dengan sewena-wena. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, berbeda dengan Yesus. Di mana letak perbedaannya? Yesus Kristus anak Allah yang diutus oleh Bapa di sorga untuk menyelamatkan manusia, memiliki kedua belas murid yang akan menolongnya, yang akan meneruskan pelayanannya ketika Yesus tidak lagi berada di tengah-tengah dunia ini. Detik-detik di mana Yesus akan ditangkap, Yesus melakukan pelayanan kasih yang terakhir kepada murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-murid. Bapak Ibu, mungkin inilah salah satu peristiwa yang kita akan jadikan Yesus itu benar-benar menunjukkan Allah yang bermurah hati, Allah yang memiliki kasih. Kenapa kita katakan demikian Bapak Ibu? Membasuh kaki adalah pekerjaan seorang pelayan yang ada di rumah pada saat itu. Ketika seorang tamu akan masuk ke dalam rumahnya, maka pelayan terlebih dahulu membasuh kaki tamu tersebut sehingga tamu tersebut bisa masuk ke dalam rumah. Sebuah pekerjaan yang hina dikerjakan oleh Yesus. Kita pikir dulu logika, Yesus sebagai guru yang turun untuk membasuh kaki murid. Seharusnya secara akal pikiran, muridlah yang harus membasuh kaki gurunya. Tetapi tidaklah demikian. Yesus menanggalkan jubahnya dan mengikat pinggangnya dan mengambil air ke dalam basi dan membasuh kaki muridnya satu persatu. Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi Yesus melakukan pelayanan kasih itu sangat menyentuh hati
iman orang percaya. Ketika Yesus melakukan pembasuhan kaki, Petrus berkata, "Guru, jangan hanya kakiku, tetapi kepalaku dan tanganku basuhlah. Sesungguhnya kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Artinya Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya, siapa yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot yang telah dibisikkan oleh iblis untuk segera menangkap Yesus dan menyerahkan Yesus untuk ditangkap. Yesus katakan itu. Tetapi tidak semua bersih. Setelah melakukan pelayanan pembasuhan kaki, Yesus berkata pada ayat 13, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Bapak Ibu, saudara-saudara, Yesus sebelum memerintahkan, Yesus terlebih dahulu memberikan teladan untuk membasuh kaki. Kalau benar engkau menyebut aku guru dan Tuhan, aku telah membasuh kaki, kamu juga wajib untuk membasuh kaki sesamamu. Bentuk pelayanan kasih yang utuh, yang begitu sempurna, dicontohkan dan diberikan teladan kepada Yesus untuk dikerjakan oleh murid-murid dan untuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kasih yang sempurna ada di dalam Kristus Yesus. Yesus memberikan teladan sebagai pemimpin. Dia harus mengorbankan kepemimpinannya hanya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan untuk mensyukuri keselamatan yang kita dapatkan melalui penderitaan Yesus di kayu salib sebagai korban penghapusan dosa bagi kita? Apakah kita tidak mau melayani Tuhan? Apakah kita hitung-hitungan melayani Tuhan? Apakah kita tidak mau mengorbankan hati dan waktu, tenaga kita, bahkan materi kita untuk kemuliaan Tuhan? Ini menjadi pergumulan bagi hidup kita pada saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Siapa Tuhan kita? Kalau Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai murid, sebagai anaknya, kita harus mengerjakan teladan-teladan yang pernah dilakukan oleh Yesus, termasuk dalam melayani Tuhan dan melayani sesama. Amin. Pelayanan itu bukan karena dia lebih hebat, dia itu bosnya, dia lebih hebat, dia itu adalah is the best. Bukan. Pelayan itu ketika dia mau merendahkan hatinya untuk melayani sesama, untuk melayani Tuhan. Walaupun terkadang kelelahan, pengorbanan harus kita lakukan hanya untuk melayani Tuhan. Bukan hanya melayani Tuhan di dalam pelayanan gereja, melayani Tuhan dengan melakukan segala pekerjaan yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan dalam rumah tangga, keluarga, masyarakat sekitar kita, itu juga untuk pelayanan kemuliaan Tuhan. Lakukanlah dengan hati yang tulus. Apa yang kita ambil dari teladan ini? Sesungguhnya tidak boleh ada kata tinggi hati, ego dalam hidup kita. Tanamkan kerendahan hati. Walaupun kita menurut orang hebat, luar biasa, tetaplah rendah hati. Kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Jangan pernah malu
gengsi mengerjakan sesuatu perkara yang kecil. Melalui perkara kecil kita kerjakan, maka Tuhan akan sediakan perkara-perkara yang besar yang akan Tuhan mampukan untuk kita kerjakan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, esok hari Jumat Agung, momen di mana kita merenung benar-benar Bapak Ibu bagaimana keterbatasan kita. Pengorbanan Yesus yang bercucuran darah untuk menghapus dosa manusia. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita tetap menyakiti hati Tuhan? Apakah kita tetap menyakiti hati sesama? Apakah kita tetap tidak mau melayani Tuhan? Lewat keluarga, rumah tangga, masyarakat, terlebih di dalam gereja. Mari buka hati. Lihat dari hati yang paling dalam. Sesungguhnya Yesus sebagai Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Sikap yang mau kita ambil adalah meneladani Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada malam Pasion terakhir ini kami bersyukur menikmati kebenaran firman Tuhan. Yesus memberikan teladan bagi kami untuk boleh melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan hati yang bersukacita, melayani dengan karya-karya Tuhan yang telah Tuhan tetapkan dalam setiap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk dimampukan oleh Tuhan mengikuti setiap teladan-teladan Yesus, agar kami benar-benar sungguh-sungguh mensyukuri anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkati iman percaya kami, agar iman percaya kami tetap terpelihara dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.